Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 10 orang, yaitu antara lain ada Giara Gil Aulia dengan ujung NPM 003, lalu ada saya sendiri Kenangatri Ramadhani dengan ujung NPM 007, lalu ada Raden Anissa Dwi Mulyana dengan ujung NPM 010, lalu ada Sapara Bani Fitiatul Mukaromah dengan ujung NPM 020, lalu ada Sandria Nuria Azahra dengan ujung NPM 022, lalu ada Ristin Iman Andini dengan ujung NPM 024, lalu ada Farizal Mustahidin dengan ujung NPM 044, lalu ada Rama Tri Ramdhani dengan ujung NPM 057, lalu ada Muhammad Fawazul Haq dengan ujung NPM 088, lalu ada Muhammad Alif Ahdan Sani dengan ujung NPM 166. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi strategis dan operasional dengan judul Transformasi Resiko Menjadi Strategi Terarah, Analisis Prediktif Penyakit Jantung Koroner menggunakan framework IM. Nah, studi kasus ini berawal dari permasalahan Pak Budi, manajer jasa asuransi kesehatan kita, yang menghadapi tantangan besar berupa lonjakan klaim dalam 2 tahun terakhir. Melalui presentasi ini, kami akan menunjukkan bagaimana data mining dapat memberikan solusi konkret bagi efisiensi perusahaan asuransi kita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya silakan. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan status operasional. Kita akan melihat perjalanan dari titik awal krisis, penemuan kunci, hingga tindakan solusi. Nah, saat ini anggaran operasional kita tertekan akibat lonjakan klaim yang tidak terukur. Nah, namun data membawa kabar baik, ada korelasi kuat 0,988 antara berat badan dan kolesterol pelanggan yang membentuk 4 profil risiko yang jelas. Nah, solusinya kita harus bertransisi, bukan lagi sekedar pasif membayar klaim, tapi aktif melakukan intervensi kesehatan dan penyesuaian premi berbasis profil risiko individu. Nah, langkah ini akan mengamankan stabilitas finansial kita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya. Next. Selanjutnya di sini ada fase 1 yaitu business understanding untuk memahami konteks operasional. Nah, selama ini kita menangani pelanggan secara seragam tanpa melihat profil medis. Ini adalah efisiensi besar. Target kita adalah beralih ke presisi. Nah, kita ingin melakukan segmentasi pelanggan agar penentuan tarif premi menjadi akurat dan alokasi budget untuk program kesehatan jantung tepat sasaran, bukan sekedar untuk menebak-nebak. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fase 2. Fase 2 ini adalah data understanding, yaitu audit material mentah yang meliputi weight, kolesterol, dan gender. Nah, kami ini menggunakan 547 rekam medis yang dipilih secara acak. Atribut utamanya yaitu berat badan dalam satuan pounds, tingkat kolesterol, dan gender. Namun, tantangan ini adalah kualitas data. Kami menemukan adanya data kosong atau missing values dan data noisy atau tidak wajar yang dapat merusak akurasi model jika tidak ditangani segera. Untuk fase selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah fase 3, yaitu fase data preparation atau protokol pemurnian data. Data yang telah diperoleh dari rekam medis yang masih memiliki missing value dan juga noise sebesar 547 baris data kemudian dibersihkan pada fase ini untuk mendapatkan data yang sangat rapih yang bisa digunakan.
Nah, untuk jalur A yaitu missing value digunakan dengan aturan data yang kosong tidak dihapus melainkan diisi dengan nilai rata-rata atau mean replacement untuk menjaga volume sampel. Yang selanjutnya ada jalur B yaitu noisy data. Aturannya, data dengan nilai ekstrim atau tidak wajar secara klinis dieliminasi secara permanen untuk mencegah distorsi algoritma. Hasil daripada preparation data ini menghasilkan dataset yang bersih dan tervalidasi, yang kemudian siap digunakan untuk pemodelan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya masuk ke fase 4 yaitu modeling dan juga konfigurasi algoritma. Nah, kami di situ kami menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan ciri fisik dan juga klinis. Pertanyaannya, berapa jumlah kelompok atau A yang paling optimal sih? Nah, setelah uji coba parameter, nilai K itu sama dengan 4, yang menghasilkan Davis-Baldwin Index atau DBI terendah sebesar minus 0,520, yang artinya pembagian ke dalam 4 kelompok ini adalah yang paling tajam secara statistik. Baik, mungkin cukup sekian untuk yang selanjutnya saya serahkan ke yang lain. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan arsitektur analisis internal menggunakan pipeline RapidMiner. Proses ini tidak terjadi secara manual. Kami membangun pipeline otomatis yang dimulai dari ingest data, penggantian nilai kosong, filter noisy data, hingga mesin K-mean, dan validasi performa. Seluruh transformasi data dari teks ke numerik dilakukan secara matematis untuk memastikan hasil correlation matrix yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, pada fase kelima, yaitu evaluation, ditemukan korelasi sebesar 0,988 antara weight dan kolesterol. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat, sehingga berat badan dapat dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi risiko kolesterol pada pelanggan. Selain itu, nilai korelasi pada gender hanya sebesar minus 0,017, yang berarti pengaruh jenis kelamin terhadap risiko jantung koroner pada data ini sangat kecil. Jadi, risiko lebih dipengaruhi oleh pengelolaan berat badan dibandingkan jenis kelamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan klaster peta stratifikasi risiko dan visualisasi. Nah, peta stratifikasi risiko penyakit jantung koroner melalui label klaster berdasar Sendroid. Nah, inilah hasil akhir pengkelompokan kita. Kami membaginya dalam 4 zona. Biru untuk risiko rendah yang ideal, hijau untuk ambang batas kewaspadaan, orange untuk membutuhkan intervensi segera, dan hitam sebagai zona kritis atau risiko tinggi. Peta ini memudahkan untuk melihat sebaran pelanggan yang paling berisiko terhadap klaim besar. Nah, selanjutnya akan diserahkan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deployment melalui matriks tindakan strategis dan dampak operasional dan relatif menuju preventif. Nah, tindakan nyata kita adalah penyesuaian premi berdasarkan zona risiko dan pemberian program intervensi seperti diet klinis bersponsor. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Dampaknya yaitu akurasi finansial meningkat karena premi proporsional dengan risiko, efisiensi klaim terjaga, dan yang terpenting kita memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk hidup lebih sehat. Oke, mungkin sekian dari saya. Dilanjut. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.